orang yang sakit diabetes atau gula darah tinggi, itu persepsinya apa sih? Masalahnya terlalu banyak makan gula gitu ya. Akhirnya saya sakit diabetes. Itu salah. Salah. Diabetes itu terjadi memang akhirnya gula tinggi, tetapi terjadinya diabetes dipicu bukan karena kadar gula yang tinggi, bukan, karena tubuh gagal mengolah lemak menjadi asam lemak. Ya, akhirnya muncul plak. Jadi pertama kali segala macam penyakit degeneratif, mau diabetes, mau hipertensi, mau gangguan jantung, mau neuropati, terjadinya sama. Terjadinya metabolisme, tubuh gagal mengolah minyak atau trigliserid untuk menjadi nutrisi asam lemak. Awalnya karena adanya gangguan lambung. Karena ada gangguan lambung, itu pasti karena gangguan lambung. Nah, gangguan lambung kan seperti saya sering bilang, bergejala, rasa nyeri, rasa sakit, ya, itu cuma 15-20%. Yang tanpa gejala, gangguan lambung tanpa sakit, itu lebih tinggi, Pak, 80%. Jadi lebih tinggi. Sehingga orang bilang, aku nggak sakit. Nah, masalahnya gangguan lambung itu, definisi gangguan lambung bukan nyeri atau tidak nyeri. Definisi gangguan lambung adalah lambung gagal memetabolisme makanan menjadi nutrisi. Dalam kasus ini, kegagalan lambung adalah mengolah protein untuk dirubah menjadi asam amino. Nah, karena orang dengan gangguan lambung, kecenderungannya cairan lambung itu pH-nya mendekati netral, mendekati 7. Apalagi orang yang punya luka radang lambung yang parah, ya. Pokoknya intinya kalau orang dengan gangguan lambung itu cairan lambungnya menuju netral. Dengan ditambahi obat-obatan antasida atau penetral asam lambung ataupun tanpa. Jadi kalau tanpa itu sudah proses alami hormonal. Oke, ketika lambung cairannya mendekati netral, yang terjadi lambung tidak bisa masak, tidak bisa mengolah makanan. Cairan lambung itu kan kayak kompor, ada apinya. Kalau apinya kecil, dia kan masaknya lama tuh, Pak. Nah, kalau hanya karbohidrat masih mending. Misalnya makan 100% karbohidrat masuk, itu yang diproses 50% untuk dikirim ke peredaran darah. Yang 50% buang ke proses. Yang sulit itu protein, Pak. Ketika cairan lambungnya netral, mendekati netral, protein sulit diproses, sehingga paling 25%. Yang 75% dibuang. Ya, ini istilahnya angka-angka untuk memudahkan saja. Nah, padahal minyak lemak itu tidak diproses di lambung. Lambung tidak bisa mengolah minyak lemak. Minyak lemak itu begitu dari mulut kita lewat lambung itu cuma lewat saja. Dia bablas ke peredaran darah, bentuknya masih minyak lemak. Jadi kalau di lambung semua dipecah, sudah berubah fungsi, jadinya polimer. Poli itu kan bermacam-macam, dijadikan monomer satu. Karbohidrat, monomernya glukosa. Protein polimer dirubah menjadi asam amino. Minyak trigliserid, lemak trigliserid itu polimer. Ke lambung itu lewat tok, ke darah tetap bentuknya polimer. Masih minyak. Cuman minyaknya disalut sama kilomikron, jadi bentuknya kayak klepon, ngerti ya? Tapi bentuk minyak masih utuh, bentuk minyak. Nah, minyak itu pemecahannya ada di darah, di peredaran darah. Yang memecah minyak adalah enzim lipase. Jadi enzim lipase itu kayak gunting, dia memecah minyak, kena enzim lipase kayak dipotong, kayak gunting gitu. Jadi dua, gliserol sama asam lemak. Gliserol dikirim ke liver, ke hati. Asam lemak itu makanan sel. Nah, enzim lipase dari mana? Enzim lipase itu didapat dari asam amino. Asam amino didapat dari protein. Nah, orang dengan gangguan lambung kan sulit mengolah protein, sehingga asam amino yang naik ke darah nggak banyak. Ingat betul ya, 25%, sisanya kebuang ke feses. Nah, suatu saat minyak lemaknya banyak, stok enzim lipasenya habis. Yang proteinnya kan sedikit. Jadi enzim lipasenya habis, minyak lemaknya masih banyak. Singkat kata, minyak lemak ini jadi plak. Nah, plak ini yang bikin orang
gangguan jantung karena ada penyumbatan, stroke karena ada penyumbatan, neuropati karena ada penyumbatan plak. Diabetes itu yang sama. Minyak lemak ini menutupi reseptor sel. Jadi sel tidak bisa makan glukosa, makan asam lemak tanpa ada perintah dari insulin. Tidak bisa. Memang sunatullahnya gitu. Jadi walaupun banyak makanan, tapi kalau insulinnya tidak ngasih tahu ke sel, sel nggak bisa makan. Ngasih tahu nih ibarat kata kayak ketuk pintu, dok sel di luar ada makanan, nah baru selnya buka pintu diambil. Tapi kalau tanpa ada perintah tidak bisa. Nah, ketika pintu sel tadi, reseptor selnya tadi pintunya ya, itu ketutup minyak lemak, maka sel nggak denger, selnya budek. Maka terjadilah resistensi insulin. Yang tadinya butuh cuma 1, karena tebel butuh 2 insulin. Tambah tebel lagi butuh 5 insulin. Tambah tebel lagi butuh 10 insulin baru bisa buka. Nah, nek tambah bukanya harus insulinnya banyak. Yang berat organ apa? Pankreas. Akhirnya ketika dibutuhkan 20 insulin, pankreasnya cuma mampu bikin 18. Karena kan tebel minyaknya, tambah tebel. Orang kan makan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Gula naik. Oh, kamu gula darah nih, kadar gulamu naik. Jadi sebenarnya orang diabetes itu kadar gula naik karena apa? Pertanyaannya. Karena nggak bisa dimakan sama sel. Kenapa nggak bisa dimakan sel? Karena ada minyak plak menyumbat pintu reseptor. Pertanyaannya, diabetes terjadi karena apa sekarang? Karena ada minyak plak yang menyumbat reseptor sehingga gula tidak bisa dimakan sel. Lah kok nyalahke gula? Pertanyaan saya. Akhirnya pemahaman yang keliru, pengobatannya ya keliru. Pengobatan selama ini fokusnya kemana? Pertanyaan saya. Pankreas, insulin, pankreas, insulin, bener nggak? Pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin, pankreas dikasih pemacu, dipicu, dipaksa, akhirnya menghasilkan insulin lagi, betul kan? Ya, tetapi kan hanya berapa tahun saja, masing-masing orang memang beda, bisa lama juga, tapi endingnya pankreas yang dipaksa, ada titik bahwa pankreas itu sudah tidak mampu lagi nanti. Akhirnya ketika minum obat, pankreas sudah nggak ngefek. Titik itu akan datang. Kapan? Ya tidak tahu. Kenapa? Plaknya tambah tebel. Minyak lemaknya nggak dibenerin, lambungnya nggak dibenerin. Akhirnya insulin walaupun sudah dikasih obat-obatan, akhirnya pankreasnya juga off lagi. Akhirnya dibilang, oh pankreasmu mati. Nek pankreas mati, akhirnya apa? Masuk cairan dari luar. Bisa buka lagi. Tapi dosisnya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Sekarang pertanyaan saya kembali. Orang diabetes karena glukosa atau karena minyak lemak? Masalahnya, dasarnya. Ayo, pahami itu. Ngertinya kan karena glukosa. Salah. Glukosa itu korban. Apakah karena pankreas? Salah. Pankreas juga korban. Nah, kalau mengobatinya salah paham, bisa sembuh nggak? Ya nggak bisa, wong salah diobati, sing diobati pankreas, bukan diobati deh, dipaksa, dipicu, digantikan. Ya nggak bisa. Mulanya kalau pengobatannya nggak tepat harus minum obat seumur hidup. Akhirnya bahwa diabetes tidak bisa sembuh. Makanya kalau mau menyembuhkan diabetes, ya minyak lemaknya dibenerin, plaknya dibenerin. Caranya lambungnya dibenerin dulu sehingga tidak terjadi plak yang baru. Plak yang ada sudah telanjang di darah diurai supaya plaknya hilang. Loh, kalau plaknya hilang, pintu reseptor selnya bersih lagi nggak? Kalau bersih lagi, butuh insulin banyak nggak untuk buka? Nggak butuh. Akhirnya pankreas nanti juga dibenerin. Pankreas akhirnya hidup lagi. Dia ringan karena cuma untuk buka insulin cuma butuh satu, happy pankreasnya. Nah, itulah pengobatan diabetes yang betul itu dari situ. Paham ya? Untuk keperluan konsultasi, silahkan bergabung di grup Telegram yang ada di bio. Body Kalibrasi, terapi spesialis penyakit dalam dan saraf.